Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman, dan juga Bu Siti Nur Komariah, selaku dosen mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan permasalahan perdagangan Indonesia. Yang dimana kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Fadil Ananda, yang kedua ada Friska Mediva, dan yang ketiga ada Hafiz Rafiza Hakim, dan yang keempat ada saya sendiri, Hatman Nabi Salim, dan yang terakhir ada Muhammad Riki Darmawan. Selanjutnya, apa sih yang bakal kita bahas? Yang kita bahas di sini adalah permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Ada 3 poin yang Indonesia hadapi. Yang pertama ada penolakan ekspor kelapa sawit Indonesia oleh pasar Uni Eropa. Dan permasalahan yang dari Indonesia yang kedua adalah pembatasan ekspor nikel Indonesia membuat panas pasar Uni Eropa. Dan yang ketiga, regulasi impor otomotif Filipina yang merugikan ekspor Indonesia juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Selanjutnya ada poin yang akan dijelaskan oleh Hakim Hafiz. Silakan Hafiz. Regulasi yang ditetapkan oleh masing-masing negara yang menyebabkan sengketa dagang. Di dalam dokumen Delegated Regulation Supplementing Directive of the Europe Union Renewable Energy Directive 2 atau disingkat RED 2, tercantum bahwa rencana penghentian pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati di Uni Eropa pada tahun 2030 dan pada tahun 2024 dimulai pengurangan pemakaian. Delegated Regulation yang merupakan aturan pelaksana RED 2 mengelompokkan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki indirect land use change yang berisiko tinggi. Hal inilah yang menjadi permasalahan karena perkataan bahwa sawit berisiko tinggi. Oleh karena itu, akan merusak pasar sawit Indonesia di pasar global. Hal ini memberikan citra negatif pada sawit. Oleh sebab itu, Indonesia mengajukan sengketa atas diskriminasi sawit oleh Uni Eropa. Selanjutnya, slide ini akan dipresentasikan oleh Fadil Ananda. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Peraturan Menteri Permen SDM nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri SDM nomor 25 tahun 2008 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Dalam peraturan ini diatur dan dibatasi ekspor biji nikel secara mentah. Oleh karena itu, Uni Eropa merasa keputusan pemerintah Indonesia sangat merugikan mereka. Karena negara-negara Eropa sangat membutuhkan nikel dalam industri mereka. Biji nikel yang sudah diolah akan berbeda harganya sekitar 400% dari mentahnya. Hal inilah yang mau diubah oleh Indonesia. Kerugian yang terus-menerus terjadi tidak mau terjadi lagi di negara kita ini. Namun Uni Eropa melakukan sengketa dagang dengan melaporkan Indonesia ke WTO. Mungkin sekian dari saya dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. UU Nomor 7 tentang Perdagangan dibuat untuk mengamankan pembangunan perekonomian untuk memajukan kesejahteraan umum dalam demokrasi ekonomi agar mempunyai prinsip kebersamaan, efisiensi dalam keberadilan, mempunyai wawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan dalam kemajuan perekonomian nasional. Dengan melakukan kegiatan perdagangan untuk memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan meratakan untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri. Karena peranan perdagangan sangatlah penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, UU ini dibuat agar dapat memberikan kesempatan dan dukungan dalam pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi dan usaha mikro kecil maupun menengah. UU ini mengharuskan adanya keharmonisan di bidang perdagangan guna menyikapi situasi perdagangan di era globalisasi. Alasan mengapa UU Nomor 7 tentang perdagangan dicabut atau diubah karena UU tersebut masih belum sepenuhnya dapat memfasilitasi keinginan para pengusaha. UU tersebut kurang adil bagi para
pengusaha yang dapat mengancam sarana perdagangan untuk pengusaha. Misalnya, ancaman tersebut berkaitan pada unsur pidana bagi pengusaha yang menolak mengikuti SNI, dan juga UU tersebut harus bisa memberikan perlindungan bagi para pengusaha lokal, apalagi dalam menghadapi perdagangan internasional, di mana seharusnya pemerintah harus bisa menciptakan perdagangan yang adil dan bukan hanya perdagangan sebebas-bebasnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ricky. Untuk slide selanjutnya, pendapat kelompok terkait permasalahan tersebut dan dampaknya bagi Indonesia. Menurut pendapat kelompok kami, terkait permasalahan Indonesia dengan Uni Eropa adalah seperti adanya balas dendam Uni Eropa terhadap Indonesia. Hal ini dimulai dari Indonesia yang mengeluarkan aturan untuk pembatasan ekspor nikel dan dibalas dengan regulasi Uni Eropa pada 2030 tidak menggunakan kelapa sawit lagi, dan pengurangannya dimulai pada tahun 2024. Dan dampaknya bagi Indonesia adalah kurangnya ekspor sawit Indonesia, dan sawit mendapat pamor negatif di pasar dunia, dan sangat berdampak bagi Indonesia. Jadi itulah beberapa materi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia beserta kebijakan-kebijakan serta aturan-aturan yang menjadi kaitannya. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.